Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mulyasari, NPM 18178201171. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan perbandingan negara Indonesia dan Afrika Selatan. Negara Indonesia, menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, dari pasal tersebut sudah tercermin bentuk negara Indonesia dalam arti bahwa pemerintahan pusat yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan di Afrika Selatan, bentuk negaranya adalah kesatuan yang merupakan negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi. Dan bentuk pemerintahannya republik, yaitu suatu negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Lalu sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang 1945, yaitu presidensial yang berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan yaitu sebagai wakil tertinggi dalam sebuah negara tersebut seperti republik, monarki, federasi, persekutuan, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan sebagai pemimpin pemerintahan atau pemimpin kabinet. Sedangkan di Afrika Selatan, sistem pemerintahannya presidensial. Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara sebagai wakil tertinggi di suatu negara tersebut dan kepala pemerintahan sebagai pemimpin pemerintahan atau pemimpin kabinet. Lalu pada sistem perwakilan di Indonesia ada 3 aspek mendasar mengenai lembaga perwakilan rakyat. Mengenai struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangannya serta pengisian anggota lembaga perwakilan, ada 3 lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraannya, yaitu MPR, DPR, DPD, yang mana MPR memiliki fungsi yang sama sekali berbeda dengan DPR dan DPD. Sedangkan DPR dan DPD memiliki fungsi yang sama, hanya saja DPD memiliki fungsi dan peran yang terbatas. Sedangkan sistem perwakilan di Afrika Selatan yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi. Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan. Sedangkan Dewan Nasional Provinsi adalah dewan pemerintahan yang berada di tingkat provinsi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.